Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kita akan membahas tentang pinjaman online legal dan juga ilegal. Tentu saja aturan-aturan baru ataupun informasi-informasi baru mengenai pinjaman online, teman-teman semua. Kali ini, di topik kali ini kita akan membahas OJK atur kontak darurat pinjol. Bos akseleran bilang begini ya, teman-teman semua. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengatur penggunaan kontak darurat pinjaman online. Penggunaan kontak darurat ini hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari penerima dana, bukan digunakan untuk melakukan penagihan kepada pemilik data kontak darurat. Jadi buat teman-teman kalian, buat kalian yang nomornya dipakai oleh sanak saudara kalian untuk melakukan pinjaman online, kemudian kalian mendapatkan ancaman, ya kalian wajib melaporkan hal tersebut ke OJK ya. Karena bukan kalian yang melakukan pinjaman, tapi orang lain ya, dan memakai nomor kontak darurat kalian. Ketentuan ini sebagaimana tercantum di dalam Surat Edaran OJK nomor 19/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang ditetapkan pada 8 November 2023. Sepakat. Grup CEO Akseleran Ivan Nicholas Tambunan mengatakan bahwa perusahaan juga tidak menggunakan kontak darurat untuk penagihan ya. Jadi dia mengatakan bahwa kontak darurat hanya bisa untuk konfirmasi keberadaan penerima pinjaman. Maksudnya bagaimana, Bang? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Buat kalian yang gagal bayar, kemudian pihak pinjol menggali informasi di mana keberadaan kalian melalui kontak darurat. Permisi, kami dari pinjol ada kami misalnya, kami ingin menanyakan di mana saudara R berada, seperti itu ya. Contohnya, contoh bertanya kepada kontak darurat yang dilakukan oleh DC pinjol. Jadi nggak ada urusan mereka menagih ke nomor kontak darurat ya, karena ya bukan peminjamnya, yang meminjamkan orang lain ya. Nomornya saja yang dipakai oleh peminjam untuk melakukan pinjaman, teman-teman semua ya. Ini luar biasa ya. Pinjol ini sudah menyentuh 2,7 triliun sepanjang 2023. Rasanya kami akan tutup tahun ini dengan penyaluran sekitar 2,8 triliun pungkasnya. Ini apa yang tutup ini? Oh, ini akseleran ya. Perlu diketahui juga teman-teman semuanya, dalam CEO se-OJK tanggal 19/2023, OJK menjelaskan pemain finansial teknologi peer-to-peer, fintech V2V, lending alias pinjol harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat untuk penggunaan kontak darurat. Jadi nggak sembarangan ya teman-teman nomor kontak daruratnya. Kalau orang tersebut tidak tahu, ya wajib kalian blokir saja nomor-nomor pinjol ya. Ataupun ya tentu saja nomor pinjol itu tidak cuma satu ya, ada banyak sekali teman-teman semua. Pasti ya kontak darurat lah yang diteror ya, ditanya. Bahkan ada kontak darurat itu diancam ya. Sangat luar biasa ini. Jadi pemain finansial teknologi peer-to-peer atau fintech V2V, pinjaman online ini memang sangat meresahkan. Tapi ya negara juga membutuhkannya untuk menambah penghasilan mereka ya di negara ini. Karena pinjol ini ya menyumbang juga untuk Indonesia ya. Gua juga nggak tahu ya apa yang mereka berikan sehingga mereka diizinkan melakukan bisnis V2V fintech Dana ID ini. Jadi konfirmasi dilakukan dengan menjelaskan mulai dari mengkonfirmasi data kontak darurat yang diajukan oleh penerima dana, mengonfirmasi juga hubungan antara pemilik data kontak darurat dengan penerima dana yang mengajukan kontak darurat. Jadi kontak darurat ini nggak sembarangan masukkan teman-teman semua ya. Kalau ingin menagih ya nggak sembarangan juga dari pinjolnya. Kemudian menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan kontak darurat kepada pemilik data kontak darurat dan menjelaskan risiko yang akan melekat ketika menyetujui untuk menjadi kontak darurat. Jadi harus ada persetujuan dulu ya untuk menggunakan nomor kontak darurat. Nggak sembarangan masukkan nomor sanak saudara kalian. Ya karena nomor kontak darurat ini ya tentu saja akan dicari oleh pihak pinjol untuk melakukan penagihan, untuk diberitahukan kepada penagih ya agar segera menyelesaikan penagihan
agar menyelesaikan tagihan di pinjaman online tersebut. Jadi selanjutnya pemain pinjol mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat. Jadi harus ada persetujuan dulu ya untuk mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat. Jadi nggak sembarangan teman-teman semua menggunakan kontak darurat sanak saudara kita ya, karena resikonya itu ya resikonya ditagih ya, harus dibilangkan kepada orang yang gagal bayar agar segera menyelesaikan tagihannya di pinjaman online ilegal maupun legal. Itu saja bisa gue sampaikan aturan terbaru ya. OJK atur kontak darurat pinjol harus konfirmasi terlebih dahulu agar bisa menjadi kontak darurat. Jadi nggak sembarangan, dan juga semakin ketat juga ya untuk penggunaan nomor kontak darurat. Itu saja informasi yang bisa gue sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.